Oke, dan ini contoh pantun dan prosa berirama yang ada di dalam pertunjukan Rebab Pesisir. Ini dari teman saya, Pak Edi Asmara. Di dalam kabar narasinya Batia Kubala Kabau. Bisa lihat ada bahasa Minangnya, ada bahasa Indonesianya sekira-kiranya, dan ada Englishnya. Nah, ini sedang narasinya Batia sedang pergi merantau, pergi dari Bukit Tinggi di Sumatera Barat sampai menjadi penjual kain untuk kerjanya di tengah pasar Kota Medan di Sumatera Utara. Ini konteks di dalamnya. Anda bisa lihat ada pantunnya dan ada prosa berirama. Ada juga kalau sudah mulai dengan pertunjukannya, bisa masukin pantun di dalam prosa beiramanya juga. Jadi itu kalau sudah mulai dan sudah mungkin setengah jam sudah mulai, bisa pakai pantunnya. Tapi sebenarnya pantun semacamnya ada di awalnya pertunjukannya. Oke, jadi pembagian pembicarakan webinar hari ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Saya akan membahas informasi pertunjukan dan referensi yang muncul dalam teks bait-bait pantun atau prosa berirama yang dibawakan oleh tukang rebab pesisir jika ditulis di buku atau di halaman, yaitu kalau menjadi sastra lisan. Bagian pertama adalah kata-kata pertunjukan. Nah, ini istilah saya untuk kata-kata dan frasa keterangan dalam pantun dan pesisir berirama yang membicarakan tentang pertunjukan yang sedang dipentas, yang menunjukkan cara tampil dalam musiknya. Yang bagian kedua adalah bernama Jalo Kambang. Ini istilah dari lokal setempat, dari tukang rebab sendirinya. Itu kapan Pak tukang rebab menceritakan tentang penonton orang yang nonton pertunjukannya, dimasukin informasinya tentang penonton di dalam kabarnya. Dan yang ketiga adalah kata tambahan. Ini kata-kata dan frasa yang ada di luar kisah kabarnya, tetapi merupakan kata mengganti nama orang, seperti pronoun ya, kalau di dalam bahasa English. Kata-kata dan musik pertunjukan rebab pesisir tidak dapat dipisahkan dari komunitas penonton Minangkabau di pesisir selatan. Musiknya ada sebagai wahana bagi kata-katanya, ceritanya. Tetapi tanpa musik, ceritanya tidak akan pernah bisa ditampilkan. Jadi, mendekati kajian kabar Minangkabau dari sudut pandang pertunjukan, awalnya saya kesulitan menemukan kabar dalam kajian sastra lisan Melayu yang berkonsentrasi pada analisis teks tertulis atau didekatkan khususnya syair dan manuskrip-manuskrip yang dikenal secara kolektif sebagai Melayu ya. Lebih jauh lagi, banyak cerita yang dikumpulkan dan dianalisis di bawah naungan kesastraan Melayu sebenarnya berasal dari Sumatera atau dari Kalimantan atau dari tempat lain, namun dikumpulkan semuanya sebagai Melayu. Nah, bagaimana begitu ya? Hubungan struktural horizontal, bukan yang rima, yang vertikal, tapi antara kabar Minangkabau dan syair yang sering bertemu di dalam manuskrip-manuskrip di sastra lisan Melayu, kajiannya, misalnya sangat kuat ya. Adalah tokoh akademis lama dari Malaysia, agak terkenal, Bapak Amin Swini, berpendapat bahawa struktur baris pantun dan syair tentang jumlah suku katanya di satu baris, kalau dicatat di halaman, adalah identik ya. Nah, itu betul kalau mau masukin seperti syair di dalam lagu-lagu rebab pesisir selatan, itu pas juga untuk satu baris. Bisa dimasukkan saja syair kalau mau coba.
ke dalam baris-baris pantun atau prosa berirama itu sama. Jadi nomor suku katanya bisa menjadi sama. Jadi pasti hubungan dekat ini menunjukkan bahwa mungkin syair itu di masa dulu itu dihendaknya dilihat sebagai tradisi pertunjukan, oral tradisi, yang kebetulan setelah ditampil terus menjadi tulisan, bukan diciptakan di dalam tradisi tertulis. Karena kajian syair sudah jauh dari akar oral tradisinya, itulah yang menyebabkan orang penulis Philip Thomas dibilang tidak jelas bahwa ini dari orang administrator kolonial dulu di Malaysia yang British didiktekan kepada juru tulis Melayu atas pemerintah administrator English di Malaysia, dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk mencatat atau bahkan mendeskripsikan secara rinci presentasi pertunjukan profesional pada umumnya. Jadi situasinya sama di Indonesia ya, dengan para kolektor kolonial Belanda, dengan mengabaikan aspek kinerja, referensi tekstual, dan tampak jelas bisa disalahpahami. Nah, rebab Hasisia Kaba yang terdengar dalam pertunjukan sangat kaya dengan permainan kata-kata. Beberapa di antaranya tidak mungkin diapresiasi dari teks di halaman saja, di buku saja. Jadi, saya akan membahas 3 poin-poinnya tentang situasi ini di dalam case study ya, rebab Hasisi. Nah, ini menarik sekali. Poin 1 adalah bahwa Pak Anis, dia guru rabab saya dulu, misalnya membuka pengantar kabarnya dengan lagu kategorinya Paruntuangan. Itu tentang rasa hidup orang ya, ada tentang cerita sehari-harinya, dan berjudul lagunya Si Kambang Data. Itu kelompok lagu, ada banyak di dalam kelompok Si Kambang. Ini namanya Si Kambang Data. Dengan lirik di atelai anak gunung. Di dalam bahasa Indonesia yaitu mungkin di atas lagi ya, anak gunung. Kalau dilihat di halaman saja, di buku saja, ada penafsiran orang gunung mendaki bukit. Hal pertama yang perlu diperhatikan, salah satu makna kata tersebut seperti yang dibaca di atas kertas, memberi kita gambaran tentang orang-orang yang tinggal di pegunungan pulang ke kampung, ke kampung halamannya di bukit ya. Dan tergantung isi pantunnya, contoh baris ini dari sampiran, pasti akan muncul tafsir yang dan artinya referensi lain juga ya, lebih lain. Namun ketika didengarkan, kata-katanya memiliki makna tambahan. Pada titik di dalam lagu Si Kambang Data itu, Pak Anis bernyanyi mendekati puncak jangkauan vokalnya di tinggi suaranya dan memainkan senar teratas rababnya, yaitu tali 1 di atas katanya. Beliau melanjutkan pantunnya dan kalimatnya adalah buah tara jatuh ke bawah. Dan maknya di atas halaman buku tafsirnya yaitu buah kemiri jatuh ke bawah. Nah, ketika kita mendengarkan kata-kata saat dibawakannya oleh Pak Anis, kita bisa dapat melihat dan mendengar kata-kata itu dinyanyikan setelah dia jatuh ke senar berikutnya, ke senar di lebih rendah. Senar itu di bagian bawah jangkauan vokalnya dan pada senar terendah yang biasanya digunakan oleh pemain rabab. Jadi adalah tafsir tambahan kata-katanya untuk tukang rabab kalau kita sedang menonton pertunjukan tampilannya sewaktu naik pentas. Nah, poin kedua adalah bahwa istilahnya seperti di atas, ke atas, dan ke bawah, biasanya digunakan ketika membahas arah yang akan diikuti oleh sebuah melodi vokal dan rababnya.
Inilah penting, sedangkan si bapak tukang rabab, kalau dia mengajar cara pemain kepada anak buahnya, kepada muridnya. Sedangkan Pak Anies mengajar saya main rabab, beliau sering berhenti nyanyi dan dibilang kepada saya, ke atas ya, ke atas. Jadi itu kita akan kembali lagi ke atas, naik ke tali satu yang paling tinggi, yang teratas tinggi nada untuk bagian musik berikutnya. Nah, adalah makna tingkat ketiga juga, motif musiknya Pak Anies tampilkan untuk melakukan transisi ke bawah tali satu, senar satu, yang nada tinggi, ke senar dua, yang nada rendah. Yang dalam bahasa musik wacana lokal itu dikenal dengan istilahnya jatuh atau jatuh ke bawah. Kejatuhannya ini terbukti berguna dalam analisis musik saya karena merupakan alat rutin yang digunakan untuk mengganti senar. Jadi kelompok melodi-melodi ini terus dipakai, frase melodi rabab itu yang pendek. Sering dipakai yang digunakan untuk melakukan peralihan dari senar teratas di atau di atas ke senar kedua di bawah, di bagian bawah. Jadi itu semacam phrase untuk kesiapan untuk transisi dari suara yang tinggi ke suara yang di bawah.